Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, teman-teman, mari puja dan puji serta syukur dan kepatuhan kita selalu kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi puji syukur karena dengan izinnya kita ketemu pada pagi hari ini, terutama dalam rangka isti'azah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahannya mungkin sudah ada semua di tangan Bapak Ibu. Pada halaman 32, yang pertama isti'azah artinya adalah perlindungan. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali musuh, tantangan, apakah yang dikatakan itu dari setan atau dari manusia, kemudian dari alam, dari hewan dan segalanya, bagaimana kita bisa selamat dari semuanya itu. Inilah yang kita bicarakan dalam rangka isti'azah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kepada siapa kita harus mencari perlindungan itu. Ya, memang biasanya kita mengatakan di sini dikatakan berlindung kepada Allah. Kenapa kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu, misalnya begini, jika kita merasa takut atau anak kita, kalau dia takut, dia lari mencari tempat perlindungan. Dan biasanya anak kita yang ketakutan tadi mencari tempat perlindungannya adalah kepada sang ayah atau sang ibu, tidak kepada yang lain. Kenapa dia mencari perlindungan kepada ayah dan ibu? Karena untuk menghilangkan rasa takut tadi itu, dia harus mencari perlindungan kepada orang yang disayangi dan dicintainya. Tidak mungkin kepada yang lain dia akan mencari perlindungan. Apalagi orang yang tidak dikenal. Karena itu, sesungguhnya perlindungan itu ada dua aspek. Yang pertama, ada rasa takut, dan kita mau selamat dan bebas dari rasa takut tadi itu. Dan yang kedua, tempat perlindungan kita itu adalah kepada sesuatu yang kita cintai. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disampaikan kepada kita, dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak dan Ibu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, karena kita lebih mengkhususkan perlindungan kita dari syaitan, dan Al-Quran mengatakan perlindungan kita yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya kepada Allah? Sebabnya kalau kita berlindung kepada makhluk, kita mencari tempat perlindungan kepada makhluk, makhluk tadi bukannya menyelamatkan diri kita, bahkan makhluk itu bisa bertambah sombong kalau kita berlindung diri kepada dia. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, wa innahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalun minal jins
fazadahum rahaqa. Surat Al-Jin 72 ayat 6. Ada sekelompok manusia laki-laki mencari perlindungan kepada jin. Tapi kemudian jin tadi bukan memberikan perlindungan, bahkan dia bertambah angkuh, bertambah sombong. Itu sebabnya Allah mengatakan, kalau sekiranya kita dalam keadaan apapun untuk mencari keselamatan dalam kehidupan ini, kita harus mencari perlindungan kepada yang kita cintai, yang kita sayangi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu saja juga Bapak dan Ibu tidak akan pernah merasakan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada rasa cinta dan sayang kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya pada bahagian awal di sini dikatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala serangan yang akan datang terhadap diri kita sendiri. Berlindung dari syaitan. Syaitan berarti iblis, atau syaitan itu adalah iblis yang aktif untuk melakukan, untuk merayu, untuk sombong dan segalanya. Kalau dia dalam keadaan pasif, tidak berbuat, tidak bertindak, itu disebut dengan iblis. Kalau dia bertindak, kalau dia berbuat, itu disebut dengan syaitan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, wa azallahumaz-syaitanu anhuma. Syaitan memperdayakan Adam dan Hawa. Disebut syaitan di sana. Kenapa? Karena dia lagi beraksi, lagi berbuat, lagi bertindak untuk melakukan godaan terhadap Adam dan Hawa tadi. Dan bahkan di sini dikatakan, Bapak dan Ibu, biasanya syaitan itu begitu hebatnya untuk menggoda manusia. Dia menggoda manusia bukan terhadap manusia yang melakukan kejahatan. Coba lihat ayat yang kita bacakan tadi. Wa iza qara'tal Qur'an. Kalau engkau mau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Padahal sesungguhnya waktu kita membaca Al-Quran, dengan sendirinya syaitan itu sudah lari atau tidak? Seharusnya kan dia lari, karena kita sudah membaca Al-Quran, membaca kalam suci. Kenapa tidak ada perintah misalnya, kalau kamu pergi ke tempat maksiat, kalau kamu pergi ke tempat yang tidak benar, kamu berselindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seharusnya begitu. Ya kan? Kalau kita pergi ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat kejahatan misalnya, ke tempat yang mungkar, kita seharusnya kan waktu itu disuruh berselindung kepada Allah. Ini malah tidak. Kalau kamu membaca Al-Quran, berselindung kepada Allah. Kalau kamu mengadakan pengajian, berselindung kepada Allah. Kenapa? Sebabnya yang menjadi musuh dari syaitan itu adalah kebaikan itu sendiri. Yang menjadi musuh adalah kebaikan. Dia tidak senang kalau ada orang yang melakukan kebaikan. Karena itu dia selalu datang kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Kenapa dia tidak datang kepada orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan? Karena orang yang melakukan kejahatan dosa itu sudah teman dia. Sesungguhnya kalau di dalam bahasa kita, orang yang melakukan kejahatan sendiri, dia sudah bahagian dari syaitan itu sendiri. Gitu ya. Itu sebabnya tadi, sesungguhnya syaitan itu manusia itu sendiri bisa disebut dengan syaitan. Manusia itu sendiri bisa disebut dengan syaitan. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim
qalu innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik tadi kalau ketemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan apa? Amanah, kami beriman bersama kamu. Tapi kemudian Al-Quran kata, wa iza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Apa maknanya? Sesungguhnya pemimpin-pemimpin mereka yang selalu berpikir, yang selalu merencanakan, selalu berbuat jahat itu sesungguhnya sudah syaitan. Nah itu kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, apa kata mereka? Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami adalah masuk kelompok kamu. Kami hanya main-main berolok-olok aja dengan orang-orang beriman tadi itu. Itu sebabnya kita bilang tadi, Allah mengingatkan kepada kita, syaitan itu biasanya datang kepada kita di saat kita melakukan kebaikan itu. Inilah yang saya pertanyakan tadi. Coba kalau kita lihat, wa iza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Quran. Padahal dengan membaca Al-Quran itu kan sendirinya, syaitan itu lari dari kita seharusnya. Tapi tidak. Fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Selalu, barangkali, waktu kita sedang pengajian begini, ini syaitan sudah berjaga-jaga ini, ya kan? Dia sudah membisikkan sesuatu kepada kita, barangkali nanti dia duduk di mata kita. Makanya, awas-awas saja kita kepada syaitan itu. Dan di sini juga dikatakan, bahkan syaitan itu datangnya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Misalnya kalau kita menolong orang lain, berinfak, bersedekah, membantu, biasanya sering kita mengatakan, oh ini bantuan saya ini ikhlas loh. Ikhlas ini. Padahal memang kita kan dituntut untuk beramal itu secara tulus dan ikhlas. Tapi kadang-kadang di saat kita memberikan bantuan kepada orang, sering kita iringi dengan ucapan, oh ini ikhlas loh. Tujuannya apa? Kita takut supaya orang mengatakan kita ini tidak ikhlas. Sesungguhnya kita sudah dipermainkan oleh syaitan di sana. Sering pada orang-orang pintar. Di sini disebutkan pada orang-orang pintar. Menganggap dia lebih pintar, menganggap dia lebih unggul, lebih utama. Karena itu syaitan masuk di sana. Sering orang oleh karena kehebatannya, dia takjub dengan kehebatannya itu. Demikian dia lupa. Kita lihat dalam perjalanan sosial masyarakat kita, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu adalah incaran yang paling diutamakan oleh syaitan. Itu yang pertama. Karena itulah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada kita untuk menjalani perjalanan hidup kita ini. Setiap subuh, selesai salat subuh, dianjurkan kita selalu membaca 3 surat. Selalu membaca 3 surat. Yang pertama surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan yang kedua Mu'awizaten. Isti'azah tadi, Mu'awizaten itu yaitunya surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surat isti'azah, perlindungan kita kepada Allah. Dan dianjurkan betul oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh membaca ketiga surat ini. Kalau bisa dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dibaca 3. Paling kurang selesai salat subuh. Kalau dapat selesai salat isya juga kita baca surat isti'azah, perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait juga dengan apa yang ada di sini, pertama sekali sebelum beristi'azah itu kita baca surat Ikhlas. Apa makna surat Ikhlas? Benar-benar dengan secara tulus dari lubuk hati kita yang terdalam, kita mempasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai salat subuh,
sebelum kita menghadapi tugas dan pekerjaan harian kita ini, kita mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianjurkan betul oleh Nabi kita. Dan di sini sangat indah sekali, Bapak dan Ibu, dikatakan isti'azah bukan sekedar ucapan. Ini yang sangat penting sekali. Isti'azah bukan hanya sekedar ucapan. Jadi kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengucapkan saya berlindung kepada Allah, bukan hanya sekedar mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sesungguhnya doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca. Tetapi bukan hanya sekedar kita baca, kita benar-benar mengerti apa makna yang kita baca itu. Kita mengerti betul. Di sini dikatakan, berdasarkan paparan di atas, kita harus menggali makna hakiki dari isti'azah. Apakah isti'azah cukup hanya dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk? Semua itu bukanlah isti'azah hakiki. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Coba sedikit kita lihat. Surat yang kita anjurkan tadi untuk kita baca setiap selesai salat subuh tiga kali. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, inilah tugas dari syaitan sesungguhnya, nanti akan kita lihat. Jadi ayat tadi itu sangat indah sekali. Perlindungan kita kepada Allah. Sangat indah sekali. Macam kejahatan. Ada 4 macam kejahatan. Yang pertama, min syarri ghasiqin iza waqab. Yang kedua, syarri ghasiqin iza waqab. Yang ketiga, min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan yang keempat, min syarrin hasidin iza hasad. Ini ada 4 kejahatan. 4 kejahatan ini datang dari luar diri kita sendiri yang mengancam diri kita. Keempat-empatnya datang dari luar diri kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Gini sedikit penjelasannya. Coba kalau kita lihat. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam jagat raya ini mulai dari atom yang paling kecil sampai kepada planet yang demikian besar, semuanya adalah baik. Tidak ada cacatnya. Dan semuanya ini diciptakan oleh Allah juga untuk kebaikan dan keselamatan buat manusia. Semuanya baik. Karena itu, kejahatan, keburukan itu bukan datangnya dari Allah. Alam yang demikian baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari alam ini, dari ciptaannya ini, bisa muncul kejahatan. Misalnya, Bapak dan Ibu yang mempunyai kebun, di kebun tadi ada pohon durian, ada pohon kelapa. Durian, kelapa, ini ciptaan Allah baik atau buruk? Baik, ciptaan Allah. Tapi kemudian, Bapak dan Ibu jalan di kebun tadi, waktu sedang jalan di kebun, jatuh buah durian tadi, Bapak dan Ibu terkena. Jatuh buah kelapa tadi, Bapak dan Ibu terkena. Terjadilah sebuah kejahatan terhadap diri kita. Kejahatan tadi timbul dari
makhluk. Yang makhluk ini ciptaan Allah baik, tetapi dari makhluk itu bisa muncul kejahatan. Bapak dan Ibu bawa mobil ke sini. Mobil itu baik, tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya. Tetapi mungkin nanti ada orang yang ngebut dan segalanya, ada orang yang mabuk segalanya. Kita bisa kena atau tidak? Dari kejahatan itu kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah saya dari kejahatan itu. Ada orang yang tawuran, ada siswa yang tawuran, ada maling, ada kejahatan dan segalanya. Kita berselindung kepada Allah waktu pagi-pagi hari. Sebelum segala sesuatu aktivitas hidup ini kita mulai, kita tancapkan kembali keyakinan tauhid terlebih dulu dalam diri kita dengan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena itulah sang kekasih kita. Dan setelah kita benar-benar mantap keyakinan tauhid tadi, kemudian kita mempasrahkan diri kita berselindung kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, saya berselindung kepada Engkau dari kejahatan makhluk yang terjadi. Sangat indah sekali itu. Dan ini banyak sekali. Apalagi dalam kehidupan kita yang seperti ini. Saya yakin ibu-ibu tidak berani keluar malam. Jam 10 malam, jam 11 malam lagi. Apalagi kalau pakai perhiasan. Bapak-bapak juga takut. Kenapa? Karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada. Kita bermohon kepada Allah untuk dilindungi dari kejahatan-kejahatan itu. Dan yang kedua, dari kejahatan malam sudah gelap. Kenapa? Kalau sudah datang kegelapan, sesungguhnya apapun yang terjadi di dekat kita, sekeliling kita, kita tidak tahu. Dan bahkan bisa kita artikan kegelapan di sana. Coba kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, perannya agama ini buat apa? Mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada yang terang. Minaz zulumati ilan nur. Coba lihat. Jadi kegelapan bukan hanya kegelapan waktu malam. Memang waktu malam itu juga banyak kejahatan. Barangkali waktu kita tidur, maling masuk rumah kita tidak tahu lagi. Atau waktu malam, kejahatan berkeliaran kemana-mana. Kita tidak tahu. Tetapi yang jauh lebih bahaya. Az-zulumat. Manusia-manusia yang tidak terdidik. Manusia-manusia yang tidak mempunyai ajaran agama. Kita berselindung dari dia supaya jangan terkena oleh kejahatan zulumat itu. Orang-orang jahil, orang-orang jahat. Itu berbahaya sekali. Karena itu kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah kehidupan kami dari hal-hal yang demikian. Dan yang ketiga tadi, min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada ikatan atau pada simpul. Begini, tukang sihir umumnya, saya sedikit dulu ada pengalaman di kampung. Sihir itu artinya sangat umum sekali. Bisa termasuk santet, bisa termasuk ya sihir itu sendiri, black magic, pelet, macam-macam. Caranya, kalau di kampung itu dicari benang 7 macam yang berwarna-warni, kemudian benang tadi itu diikat. Benang tadi itu diikat. Kemudian dicari lagi, syaratnya itu kain pengikat kapan orang mati. Orang yang meninggal itu kan dikapani, kemudian diikat. Nanti setelah masuk ke dalam kuburan, ikatannya itu dilepas. Ada yang mengambil biasanya itu. Kemudian, kalau istilah kami di kampung itu ada namanya nyiur gila. Ibu, bapak bisa lihat nyiur, walaupun tidak ada angin bertiup, dia tetap saja bergerak sendirian gitu. Itu namanya nyiur gila. Itu beberapa ketentuan-ketentuan syaratnya, kemudian nanti diikat, dan bahkan untuk
ingin melakukan suatu apa yang dia kehendaki, kalau istilah ibu kita tadi itu ada pelet atau santet dan segalanya itu biasanya dengan salat tahajud. Iya. Ini permainan setan yang kita lihat ini. Dahulu saya di kampung itu pernah belajar kepada ngkong saya dulu. Kita waktu masih muda-muda dulu. Di pesantren, anak-anak pesantren itu banyak pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Kemudian kami diharuskan melakukan pertapaan 3 hari 3 malam di sebuah sungai di atas batu besar. Waktu itu kami 3 orang, saya di sini, ada teman saya. Kita saling tidak ketemu di atas batu besar. Kemudian kita membawa syarat-syaratnya tadi itu, kemudian melakukan tahajud, melakukan konsentrasi dan segalanya. Dulu di kampung itu, kalau ada orang yang kita inginkan, kalau dapat mengambil rambutnya 7 lembar. Dan kalau bisa dapat juga fotonya. Kemudian setelah selesai salat tahajud itu, dengan konsentrasi memikirkan dia, konsentrasi betul. Dengan tiupan-tiupan tadi itu. Nah, inilah yang disebut salah satunya nafasati fil uqad. Salah satunya nafasati fil uqad itu. Melakukan tiupan-tiupan. Dan banyak lagi itu ketentuan-ketentuan lain. Dan ternyata dulu teman saya benar-benar mempraktekkannya dulu. Karena ya kalau maaf saja, orang Padang itu kan ada, kalau keturunan datuk-datuk itu tidak boleh kawin dengan orang-orang biasa gitu kan. Kalau keluarga datuk itu kan, seperti lihat kayak Datuk Meringgi yang kawin. Itu tidak boleh kawin. Ternyata teman saya ini waktu itu menaksir seorang anak datuk. Ya orang pangkat tinggi lah, keturunan bangsawan waktu itu. Akhirnya ributlah orang di kampung, tidak mengizinkan sama sekali. Istilahnya tidak sekupu dan segalanya itu. Akhirnya teman saya tadi mempraktekkan itu lari kedua-duanya. Lari ke Palembang waktu itu dan dia kawin di sana. Artinya benar-benar dia cobakan dan berhasil itu. Ya berhasil. Dan saya waktu itu belum sempat mencobanya. Belum saya praktekkan waktu itu. Karena waktu itu sebelum saya praktekkan itu si gadis sudah tergila-gila sama saya gitu kan. Ya enggak jadi itu. Ini sedikit dalam rangka reasoning yang ingin kita jelaskan Bapak dan Ibu, ya kan, nafasati fil uqad. Dan kalau di kampung-kampung, barangkali kalau di kota tidak banyak persoalan ini. Kalau di kampung-kampung masih banyak ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu hitam istilahnya masih banyak. Pagi-pagi kita berselindung kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah terkena kami oleh ini. Dan yang terakhir itu, min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang dengki atau pendengki. Kalau dia pasif saja tidak apa-apa. Ada orang-orang yang hasad, tapi hanya pasif dalam. Tapi iza hasad kalau sudah dia aktif dalam kebenciannya tadi itu. Orang kalau sudah benci kepada kita, dia tidak senang kalau kita ini tidak hancur. Dia tidak senang kalau kita tidak hancur. Kita harus ingat, dosa dengki ini adalah dosa makhluk Tuhan yang ketiga. Siapa itu? Antara Kabil dengan Habil. Dan bahkan juga bisa dikatakan dosa dengki ini adalah dosa makhluk Tuhan yang pertama. Karena kedengkian iblis terhadap Adam dan Hawa. Menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Waktu Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Bagaimana saya bisa sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Menganggap asal keturunannya lebih baik, lebih mulia dari yang lain. Karena itu tidak mau. Sombong dan kemudian dia dengki. Dengan kedengkian itu apa? Menghendaki supaya anak Adam ini selalu sesat di dalam kehidupannya. Ini sumpah dari setan. Nah, karena itu sesungguhnya orang hasad itu ya sudah sama dengan setan. Dia tidak senang melihat orang dengki itu, dan baru senang
kalau orang yang didengki atau objek yang didengki itu sudah hancur. Bagi dia tidak perlu misalnya kalau jabatan, ya kan, ini yang si penjabat ini yang penting jatuh. Tidak penting jabatan itu pindah kepada diri dia. Kalau pindah kepada diri dia itu kan ada rasionalnya juga sedikit. Yang penting tidak, orang ini hancur. Ini artinya apa? Sesungguhnya dia bahagia melihat orang lain sengsara dan hancur. Bisa tidak itu kebahagiaan itu seperti itu? Kebahagiaannya terletak atas penderitaan orang lain. Baru dia bahagia. Dan dia tidak senang kalau tidak hancur. Dan bahkan kita lihat Qabil dan Habil, saudara kandungnya sendiri sampai dibunuh. Saudara kandungnya sendiri. Coba kalau di antara kita-kita ini kalau ada perasaan itu. Dalam pengajian juga kadang-kadang melihat, oh itu dia datang pula itu. Kalau dia duduk depan, saya duduk di belakang aja. Kan. Di masjid kan juga gitu. Kalau kelihatan dia, oh dia di sana. Tidak mau. Jangankan melihat orangnya, melihat dari jauh aja tidak senang. Melihat dari jauh aja tidak senang. Oh itu dia itu. Jangankan melihat orangnya, melihat sendal sepatunya aja tidak senang lagi itu. Ini yang kita gambarkan adalah orang yang dengki kalau sudah punya sifat dengki. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah dari saya 4 macam kejahatan yang datang dari luar terhadap diri saya. Kejahatan alam, makhluk Allah, kejahatan malam, gelap, dan kejahatan tukang-tukang sihir, kemudian kejahatan orang yang dengki. Itu coba aja lihat secara berurut. Yang lebih umum kejahatan alam ini secara umum. Apa saja bentuk kejahatan? Kemudian dirinci kejahatan yang gelap, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Dan kita ingatkan kembali kepada Ibu, 4 kejahatan ini datang dari luar diri kita terhadap diri kita, mengancam diri kita sendiri. Nah itulah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah hidup saya ini. Ada kejahatan yang jauh lebih berat dari yang 4 ini. Kalau kejahatan yang 4 ini datang dari luar diri kita terhadap diri kita, barangkali kita bisa mawas diri. Karena kita bisa mengetahui kedatangannya. Ada kejahatan yang kita tidak bisa memprediksi dan mendeteksi dari mana datangnya. Dia ada menyatu pada diri kita sendiri. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Inilah yang dimaksud dengan syaitan yang menggoda kita tadi. Yang menyatu pada diri kita sendiri. Itu sebabnya Al-Quran juga mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa maksudnya mengikuti langkah-langkah syaitan untuk bermawas diri kita? Sesungguhnya kalau menurut psikolog ahli ilmu jiwa, pada diri kita ini ada yang disebut dengan insting rendah. Nafsu ammaratu bisu. Ada jiwa yang selalu membisikkan, yang selalu memerintah kepada kita untuk melakukan kejahatan. Ada pada diri kita. Nafsu ammaratu bisuk itu artinya perintah yang ada pada diri kita sendiri untuk melakukan kejahatan. Lakukan itu, lakukan itu, lakukan itu. Nah, kalau kita ikuti bisikan-bisikan itu, berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan itu sendiri. Karena itu, kalau kita mengatakan mawas diri terhadap syaitan, berarti sesungguhnya kita mawas diri terhadap diri kita sendiri. Itu sebabnya Nabi mengatakan, sesungguhnya musuh yang paling berat itu ada pada diri kita sendiri. Musuh yang paling berat ada pada. Kenapa? Kita bilang, kita tidak bisa mendeteksi, kita tidak bisa mengetahui dari mana dia datang. Dan dia menyatu pada diri kita sendiri. Dan sesungguhnya, Bapak dan Ibu, syaitan itu adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Tidak kuat. Kepintaran syaitan itu hanya merayu. Pintar sekali. Menggoda, membujuk. Merayu, menggoda, membujuk.
Dia tidak bisa membuat halangan yang terang di hadapan kita. Misalnya, ibu datang ke sini bisa tidak dihalangi oleh setan? Tidak bisa dia menghalangi. Dia selalu mengikuti. Tetapi nanti, apa yang kita kerjakan, dia masuk di sana. Apa yang kita mau perbuat, dia masuk di sana. Kalau kita membantu orang, bantu orang itu dia perintah. Tetapi kemudian, dia munculkan sifat ria pada diri kita. Itu yang kita bilang tadi, sesungguhnya syaitan itu dia tidak kuat. Kekuatan syaitan itu hanya terletak pada kelemahan diri kita. Apa maknanya, ibu-ibu? Semakin lemah kita mengikuti nafsu ammarah tadi, atau mengikuti was-was tadi, semakin lemah kita, di sanalah letaknya kekuatan syaitan tadi. Dia semakin kuat. Di saat kita semakin lemah, dia semakin kuat. Tetapi kalau kita kuat untuk mengontrol diri kita kuat mengontrol diri kita, dia semakin tidak berdaya. Itu sebabnya, kan disebutkan dalam sebuah hadis, pada bulan suci Ramadan itu, syaitan-syaitan itu diikat, dibelenggu. Apa benar syaitan itu dibelenggu? Apa yang dimaksud oleh hadis syaitan dibelenggu? Kenapa? Karena ternyata di bulan suci Ramadan masih banyak saja orang yang melakukan kejahatan. Orang melakukan maksiat. Tempat-tempat kejahatan masih banyak saja. Dan bahkan kadang-kadang di bulan suci Ramadan kita pergi ke masjid, sendal sepatu kita bisa hilang di masjid. Ya kan setan masih tetap saja aktif. Mana setan yang diikat itu? Artinya apa? Setan yang diikat itu artinya orang yang berpuasa itu sendiri, dia mengendalikan jiwa yang mendorong dia untuk melakukan kejahatan. Nafsu ammaratu bisu tadi itu dikendalikan, berarti dia sudah mengikat atau merantai syaitan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, itulah tadi yang kita jelaskan, Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi, ya kan, isti'azah, apa yang dikatakan kriteria ini, tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita sudah menjelaskan, misalnya isti'azah yang ayat tadi itu kita sudah menjelaskan sedikit, benar-benar kita mengerti apa sih ayat ini maknanya. Waktu kita membaca, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terbayang? Min syarrin ghasiqin iza waqab, min syarrin nafasati fil uqad, min syarri hasidin iza hasad. Dan selalu katakan Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah. Yang 4. Dan ada sebuah ancaman yang datang pada diri kita, di dalam diri kita sendiri, tetapi kita berlindung kepada 3 sifat Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas. Coba lihat, Rabbin nas, Malikin ilahin nas. Coba 3. Kalau yang pertama tadi hanya 1, Qul a'udzu birabbil falaq saja, Rabbil falaq saja. Tetapi ayat yang terakhir, Qul a'udzu rabbin nas, Malikin nas, Innas min syarril waswasil khannas, yang membisik-bisikkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita bilang kejahatan yang ada pada diri kita itu jauh lebih kuat daripada kejahatan yang datang dari luar. Itu sebabnya selalu kalau orang berdoa, kita dengar dibaca dalam doanya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi min syururi anfusina. Min syururi anfusina. Dari kejahatan-kejahatan yang ada pada diri saya. Subhanallah. Syururi anfusina. Godaan-godaan syaitan tadi itu. Min syururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. Karena kejahatan pekerjaan perbuatan yang kita lakukan ini muncul dari kejahatan yang ada pada jiwa kita tadi itu, pada diri kita sendiri. Kalau di dalamnya itu sudah tergoda, dibisikkan, kemudian akan melahirkan pekerjaan yang tidak baik. Itu sebabnya na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati
a'malina. Selalu dibaca doa-doa itu untuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian setelah kita memahami makna perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ucapan, dan yang kedua kita memahami maknanya, tentu saja tahapan yang terakhir setelah kita mempasrahkan diri tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita lakukan ini harus mencerminkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan mencerminkan kepatuhan kita kepada Allah. Sungguh tidak ada makna dan arti di saat kita mengatakan berselindung kepada Allah, tetapi kemudian melakukan kejahatan. Tidak ada maknanya. Mempunyai arti tidak misalnya kalau begini. Misalnya, ini ada sebuah kwitansi palsu ini. Proyek atau apanya. Sekian puluh juta. Waktu mau menandatangani kwitansi palsu tadi, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada arti itu enggak? Berarti dia mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Mau menandatangani kwitansi palsu tapi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isti'azah dimulai dengan ucapan tadi, kemudian kita mengerti dengan makna-makna ucapan itu, dan setelah itu memang seluruh tindak tanduk amalan kehidupan kita ini mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog tanya jawab dari Bapak dan Ibu, kita mulai. Mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tentang sihir atau apa Pak. Saya baca di email, saya takut karena saya punya anak gadis ya. Itu ada kejadian, orang itu ke Carrefour katanya. Lalu dia masuk ke Carrefour hanya mau membeli buah. Terus waktu dia naik tangga berjalan itu, tiba-tiba di depannya ada seorang ibu memberikan suatu benda yang berkilat di depan mukanya. Tapi karena dia terburu-buru, dia tidak begitu konsentrasi melihat benda itu. Dia masuk, karena dia lihat antrian yang mau membeli itu banyak, dia keluar lagi, masuk ke dalam mobilnya. Waktu sampai di mobil, tiba-tiba itu dia mengantuk sekali, sampai saudaranya yang di dalam mobil itu ketakutan, karena dia langsung tidak sadar. Nah, yang saya takutkan Pak, mungkin karena Bapak tadi memberikan kepada kami, ya mungkin insya Allah kami bisa menjalankan, tapi bagaimana kita memberikan kepada anak-anak kami bekal kalau mereka sedang berjalan sendiri lalu ada yang berbuat begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak dan Ibu, black magic itu ada dua cara ya. Yang pertama itu bisa dengan secara langsung. Secara langsung itu saya masukkan begini. Maaf saja, kalau di kampung-kampung, maaf saja ya karena kita ini berasal dari kampung ini, semuanya dari kampung kelihatannya ini. Misalnya ada orang badannya ini semuanya itu menjadi gatal gitu kan. Sekujur tubuhnya itu menjadi gatal. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau di kampung itu kan biasanya kalau pakaian itu kan dijemur hanya di luar, di halaman gitu. Bisa saja dalam kondisi seperti itu, orang yang tidak senang kepada kita, kemudian pakaian kita yang dijemur di luar tadi itu, dikasih semacam ramuan, obat-obatan racun atau apa saja, itu nanti kalau kita pakai memang bisa merusak kulit kita dan segalanya. Itu salah satu macam. Apalagi maaf kalau di kampung-kampung kita bilang banyak orang yang minum, yang makan segalanya di warung dan segalanya. Itu nanti ada hal-hal racun yang dimasukkan dan segalanya itu. Sehingga perutnya menjadi besar dan segalanya itu sangat sulit sekali untuk diobat itu. Cara yang pertama. Tetapi memang ada dengan kekuatan seperti hipnotis dan segalanya itu. Dan sekarang ini cara-cara itu ada yang lebih canggih. Kita tahu dengan teknologi. Kadang-kadang itu dengan semacam alat yang dari jauh saja ditiupkan kepada kita, itu membuat kita mabuk, membuat kita ngantuk dan segalanya itu bisa.
Itulah yang dia hipnotis dan segala itu. Sekarang kan banyak sekali model-model seperti itu. Kadang-kadang kemudian setelah ditiupkan bermacam cara tadi itu, uangnya yang diminta, perhiasan diminta itu dikasih saja. Nah, itu dengan kekuatan itu. Tentu saja kita bilang tadi, semuanya itu bisa sampai kepada diri kita di saat diri kita tidak bisa lagi mengontrol diri kita ini. Itu sebabnya, tentu saja kita kembali kepada akidah kita. Sesungguhnya, kita kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itulah syaitan menempati hati kita. Sebabnya hati yang tidak zikir, hati yang selalu lupa kepada Allah, itu selalu ditempati oleh syaitan. Nah, itu hati kita ini adalah rebutan antara syaitan dengan Allah. Dan tidak ada yang paling dibenci oleh syaitan, kecuali orang yang selalu zikir dan ingat kepada Allah. Tapi tentu saja lagi-lagi kita ingatkan, zikir kepada Allah kita mengerti dengan makna yang kita baca. Bukan hanya sekedar membaca subhanallah ribuan kali, tapi tidak mengerti. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini kan ucapan lisan kita, lidah kita. Tapi ini kita memang harus mengerti dengan makna yang kita baca itu. Kalau tidak, kita akan ditempati oleh syaitan. Dan syaitanlah yang selalu membuat kita lupa kepada, bukan hanya kepada Allah, kepada sesuatu. Coba kalau kita lihat tadi tentang Nabi Musa ya. Waktu Nabi Musa, dia pernah mengatakan, orang bertanya pada Musa, wahai Musa, siapa orang yang terhebat di dunia ini? Pada masa itu. Musa mengatakan apa? Saya, kan gitu kan. Dan sebenarnya Musa mempunyai alasan itu. Mengatakan dia terhebat itu. Kenapa? Yang pertama, satu-satunya nabi yang pernah disebut dengan kalimullah itu hanya Musa. Allah langsung bicara kepada Musa. Kallamallahu Musa taklima. Langsung. Kalau Nabi Muhammad kan disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa itu kalamullah, kalim. Sedangkan kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Khalil, teman dari Allah. Nabi Musa, Allah langsung pada dia. Itu ada rasanya, oh saya yang terhebat. Dan di samping itu, dia termasuk salah seorang dari ulul azmi. Itu dia ditegur oleh Allah. Ada orang paling hebat dari kamu. Pergilah kamu ke suatu pantai. Di sana nanti kamu akan ketemu dengan seseorang, kan gitu kan. Pergilah dia dengan temannya. Secara ringkasnya kita ceritakan. Dengan bujangnya namakan Yusuf bin Nun. Tapi Al-Quran tidak menyebut siapa namanya. Waktu sampai di pantai tadi, lapar, kemudian Musa menanyakan, mana makanan yang kita bawa tadi? Kita sudah lapar ini. Apa kata bujangnya, pembantu tadi? Saya lupa, waktu kita berada di pantai tadi, ikan yang kita bawa tadi melompat ke laut. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali hanya syaitan. Coba. Jadi syaitanlah yang membuat lupa. Kenapa? Karena waktu itu setan lebih menguasai kehidupan kita ini. Kalau setan menguasai kehidupan kita, pikiran kita hanya selalu kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Ini yang selalu diwaswaskan. Nah itu kembali kepada Allah, kita akan selalu bisa mengontrol diri kita sendiri. Kira itu salah satunya, Ibu. Pak Yeni, ini berkaitan dengan mungkin 2 minggu yang lalu sudah diterangkan sama Ustadz, lupa namanya itu, tentang godaan setan berupa membenarkan persoalan-persoalan yang kecil ya, yang sepele, kecil. Sebenarnya itu hal yang salah, tapi karena dengan nafsu kita, mungkin juga dengan dari godaan rekan-rekan yang lain, akhirnya kesalahan kecil atau dosa kecil itu dianggap sebagai suatu hal yang pantas atau benar lah, karena mungkin ada risiko-risiko yang lain. Sebagai contoh begini, pengalaman aja ini pribadi ya, kita kan sering mungkin tugas keluar kota ya, jatahnya mungkin naik pesawat gitu kan, taruhlah ke Jogja gitu kan, mungkin sekitar 400.000. Itu sering kita berpikir setelah pulang, mendingan kita naik bis aja gitu kan, mungkin cuma 100.000, kita sisanya bisa buat oleh-oleh dan sebagainya. Tapi dalam laporan mungkin kita sebutan itu naik pesawat juga gitu. Sering kita pembenaran kita, ya kan pantas lah itu 300.000, kita udah capek semalam naik bis gitu kan, 300.000 kan ya pantas saja sebagai ganti kita dari tadi jatah kita naik pesawat. Pada hakikatnya itu kan suatu kesalahan juga kan, kita sudah melakukan suatu kebohongan juga, suatu mungkin tidak jujur ya kepada diri kita, juga ke kantor mungkin juga kan. Nah hal-hal semacam ini kan sering kita temui dalam hidup kita, yang sering-sering kita anggap sebagai suatu kebenaran karena alasan-alasan tertentu yang muncul dari dalam diri kita gitu. Itu benar. Nah, apakah
dalam kriteria isti'adzah ini ada semacam kiat-kiat ataupun cara untuk meneguhkan pada hati kita bahwa ini adalah suatu hal yang salah dan kita harus mencoba untuk menghindarinya gitu. Iya. Sehingga kita bisa dari hal-hal yang terkecil itu pun kita bisa menghindarkan dari dosa-dosa yang kecil semacam itu karena pembenaran-pembenaran kita. Ya benar. Terima kasih. Ya itu sangat benar sekali Bapak dan Ibu. Dan biasanya kita ini terjatuh bukan pada batu yang besar. Kita terjatuh bukan kepada lubang yang besar. Kalau ada batu yang kecil di hadapan kita, kita terlupa kadang-kadang. Inilah yang membuat kita jatuh. Hal-hal yang kecil yang kita anggap sangat sepele sekali. Inilah yang kadang-kadang kita biasakan, akhirnya menjadi terbiasa. Itu satu. Dan bahkan juga sebaliknya bisa. Hal yang kecil tetapi kita anggap penting gitu. Apa misalnya? Dalam masalah ibadah misalnya, persoalannya kecil, persoalan sunat. Tapi karena kita anggap penting besar sekali, kita biasanya bertengkar, berdebat, tidak mau akur dengan orang lain persoalan kecil. Apa sih bedanya agama Islam ini? Coba lihat, kenapa tidak pernah akur kita di Indonesia ini? Persoalannya persoalan kecil. Kita selalu bertengkar dengan persoalan-persoalan kecil, kemudian dianggap besar, akhirnya kita berkelahi, kita berperang hanya karena persoalan kecil. Tentu saja kita bilang ini memang perlu ada kesadaran pada diri kita. Coba aja, menurut pendapat saya, Bapak dan Ibu, ini wajah Islam kita di Indonesia sekarang ini sangat-sangat tidak indah. Kalau memang Islam itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, gitu. Bukan hanya rahmah bagi umat Islam, tetapi buat semua. Sekarang jangankan buat semua, buat sesama umat Islam saja tidak saling memberi rahmah gitu. Dengan kekerasan, dengan segalanya. Jangan dianggap kalau kita sudah bertindak kekerasan kepada orang tidak akan senang. Akhirnya orang lari dari kita. Apa yang kita lihat ini, saya kira ini sangat membahayakan buat kehidupan beragama kita. Karena itu memang ini suatu kesadaran kita. Kita harus sadar dari persoalan-persoalan kecil, kesalahan-kesalahan kecil kan sering kita sampaikan atau dipahami. Karena yang biasa kita lakukan adalah dari dosa-dosa kecil. Terbiasa ini menjadi dosa besar. Jarang orang bisa melakukan dosa besar. Tentu saja kita sadari, sesungguhnya sedikit kita lakukan, dosa itu begini, Bapak dan Ibu. Kalau istilah saya tentang kesalahan tadi itu, bagaikan sebuah biji tumbuh, kemudian mempunyai pohon, mempunyai cabang, mempunyai ranting, akhirnya dia menjadi kuat. Sama juga di dalam diri kita ini, dosa itu pada mulanya kecil, tapi kemudian kalau kita pelihara, kita pupuk, dia menjadi besar. Nah, karena itu, sebelum besar itu kita harus cepat sadar. Ini adalah sebuah kesalahan ini. Kesalahan, kita cepat menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang persoalannya seperti tadi itu. Kita kalau sudah melakukan kesalahan, kadang-kadang ya ingin merubah tapi dijanjikan waktunya. Ya, saya mau tobat tapi sudah usia 50-an aja lah nanti. Nah, itu kan kadang-kadang dijanjikan begitu. Karena itu persoalan kesadaran ini jangan selalu kita janjikan dan jangan kita undur waktu. Kita kau teringat kapan kita memperbaiki diri kita? Sekarang ini juga. Nah, itu tentu saja dengan kesalahan kita tadi. Nah, itu sebabnya tadi kita kembali. Sesungguhnya, godaan-godaan setan yang mulai dari kecil tadi itu, sesungguhnya tidak ada yang akan bisa menyelamatkan diri kita kecuali diri kita sendiri. Itu kita harus sadar terhadap kesalahan-kesalahan diri kita. Dan kita ini kan, kalau istilah saya begini, Bapak dan Ibu. Kita ini umumnya hanya menjadi orang-orang yang pintar untuk bisa mengkritik orang lain, tapi sangat amat lemah untuk mengkritik diri kita sendiri. Karena itu persoalan kita ini, apa yang kita setan ini adalah persoalan diri kita. Kita tanyakan pada diri kita. Kalau istilah saya begini, kita tidak usahlah menyalahkan siapa-siapa.
Walaupun kita mengutuk setan, menurut pendapat saya lebih baik kita mengutuk diri kita sendiri. Ngapain setan kita salah-salahkan? Salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa? Karena seperti apa yang diungkapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah dengan filsafat cinta, sebenarnya kita tidak menyentuh tentang cinta tadi. Rabi'ah Al-Adawiyah, karena begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syair-syair puisi dan senandungnya setelah selesai salat tahajud itu selalu mengungkapkan rasa cinta kepada Allah. Akhirnya ada orang bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu begitu cinta kepada Allah, apakah kamu tidak benci terhadap setan? Gitu. Apakah kamu tidak benci terhadap setan? Apa jawaban dari Rabi'ah? Hati saya ini sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah penuh. Karena itu tidak ada lowongan sekecil apapun tempat untuk benci. Tidak ada tempat untuk benci. Karena itu sesungguhnya kalau tadi dikatakan setan itu adalah pada diri kita sendiri. Kalau kita lemah, dia akan menjadi kuat pada diri kita sendiri. Ya kan? Nah, karena itu sesungguhnya kita mengkaji diri kita sendiri gitu. Ya saya kira gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertanyaan Bapak yang di depan tadi, dan ini akan saya kaitkan dengan suatu kebenaran. Seperti Bapak tadi mengatakan begini, misalnya kita itu dari perusahaan tuh diputuskan untuk kalau pergi ke Jogja itu naik pesawat. Terus Bapak tadi mempunyai logika, dan logikanya itu memang ya benar. Ya sudah, daripada saya naik pesawat, saya pakai untuk naik bus, naik kereta, dan sisanya saya pakai untuk oleh-oleh. Dan pada saat Bapak itu berpikir seperti itu, terus dia merasa bahwa wah ini saya berarti membuat suatu dosa. Nah, padahal di sisi lain misalnya ada suatu perusahaan yang dia itu memberikan suatu peraturan, pokoknya ini 400.000 kamu sampai ke Jogja, entah kamu naik kereta atau entah naik pesawat. Nah dari segi itu sehingga kan memberi kebebasan pada si karyawan tadi, dia mau naik kereta apa naik bus, pokoknya pertanggungjawabannya sesuai dengan 400. Nah yang saya tanyakan, hal seperti ini tuh kan kita akhirnya sering bertanya, walaupun kita mengakui dosa, tapi kita kan juga bertanya, sebetulnya ini yang benar mana? Secara logika itu yang benar mana? Apakah peraturannya itu benar? Apa salah? Nah, itulah yang menjadi, kadang-kadang kita tuh bergelut begitu. Jangan-jangan saya ini yang benar, tapi itulah yang sering kita tuh terus bingung gitu. Ini dosa tuh di mana? Gitu. Iya. Ya, terima kasih. Dan kadang-kadang ini peraturan itu yang membuat kita berdosa gitu ya. Kalau yang keduanya saya kira itu sudah tidak ada masalah. Artinya kamu saya kasih uang jalan 400, terserah pada kamu. Saya kira itu memang sudah tidak ada masalah di sana. Tapi persoalannya kamu saya kasih ongkos pesawat sekian untuk ke sana. Tapi kemudian kita naik dengan kereta. Persoalannya apakah kalau kita naik pesawat ini atau nanti kita ganti dengan naik kereta, yang dibayar itu ongkos kita ke Jogja atau memang harus naik pesawat? Itu harus dijelaskan dulu betul. Ini ongkos kamu ke Jogja. Nah, itu kalau dikasih pesawat segalanya terserah kan gitu kan. Ibu bisa ganti dan segalanya. Kalau memang ongkos ke Jogja itu tidak ada masalah. Tetapi yang lebih fundamental, terutama persoalan-persoalan seperti ini, terutama tanya kepada hati nurani kita sendiri. Kenapa? Karena hati nurani itu adalah hakim yang maha adil terdapat pada diri kita sendiri. Dan Nabi mengatakan hati nurani itu adalah bahagian dari agama itu sendiri. Sebelum kita membuka kitab-kitab fikih, tanya kepada hati nurani kita. Kenapa? Karena hati nurani itu adalah hakim yang maha adil. Kalau ibu melihat ada orang yang kesulitan, anak kecil terjatuh, kata hati nurani, cepat bantu anak itu. Ada dalam diri kita. Kalau ada, kita melihat orang melakukan kejahatan, itu cepat dicegah. Jangan lakukan dong, jangan gitu kan. Jangankan kita melakukan, melihat orang saja sudah dicegah. Tapi persoalannya tadi ini kan ada suatu keraguan. Kita bilang tadi itu, ini tentu saja kita lari kepada persoalan fikih gitu ya. Kalau memang ini dana, begini ibu, saya contohkan. Saya alhamdulillah sekarang tidak menjabat lagi di YAIN. Saya pernah menjabat gitu. Ini dana ini. Ya dibagi begitu aja. Uang sisa ini bagaimana ini? Kalau tidak kita ambil,
kita kembalikan, dia akan hilang juga. Ya, itu pengalaman saya, Ibu. Biasanya, saya ambil uang ini, tetapi maaf saja, ini saya terus terang, saya tidak pernah memakan buat anak istri saya. Dalam hukum fikih, saya kembali pada fikih, ini pendapat para ulama, ini dana boleh kita berikan sumbangan-sumbangan buat anak yatim, buat bangunan-bangunan dan segalanya. Itu dibolehkan. Satu contoh analogi saya berikan kepada Ibu. Tapi ini fikih ya. Dalam kajian fikih itu begini. Ada orang yang latar belakang hidupnya dulunya itu pejudi dan segalanya. Menang, uangnya banyak itu kan. Di waktu ini uang sudah ada di tangan dia, dia sadar. Tobat gitu kan. Nggak mau lagi melakukan itu. Nah, ini bagaimana? Kan uang yang tidak benar ada di tangan dia. Gimana? Dalam kajian hukum fikih, ini dana bisa dimanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan sosial. Boleh itu. Salah satu contoh begini Ibu, yang lebih konkret lagi, itu Arab Saudi dahulu tuh tidak mau menerima bunga banknya yang disimpan di Swiss. Miliaran itu. Karena dia menganggap haram. Tidak dia terima. Tapi kemudian, karena ini uang bagi orang bank kan juga bingung bagaimana nih uangnya. Akhirnya orang bank memberikan dana ini diserahkan kepada yayasan-yayasan sosial. Ini kan dana bank dari uang bunga Arab Saudi kan, diberikan kepada yayasan-yayasan sosial, dan ternyata tentu saja diberikan yayasan-yayasan sosial yang ada di dunia barat. Dipergunakanlah ini datang ke dunia-dunia Islam untuk kristenisasi dan segalanya. Ini artinya apa? Uang dari Arab Saudi untuk mengkristenkan daerah-daerah Islam. Bagaimana ini? Akhirnya ini uang diambil, kemudian diberikan bantuan kepada negara-negara Afrika sana. Tetapi ini tentu saja ijtihad-ijtihad gitu ya, pemahamannya. Ya, karena ini sistem-sistem kita terikat begitu. Karena itu ada istilahnya akhafud daruren. Walaupun ini memang keadaan darurat, ini darurat, kita carilah yang teringan masalahnya. Saya kira begitu Ibu. Assalamualaikum. Kalau orang itu mau meninggal dalam keadaan sakit sekali, katanya ada yang menyerupai orang tua gitu Pak. Gimana caranya Pak supaya kita itu selamat daripada gangguan setan itu? Bagaimana selamat dari gangguan setan waktu akhir dari sakratul maut? Ini kita di Indonesia juga ada yang salah menurut pendapat saya dalam memahami husnul khatimah istilahnya ya. Kita kadang-kadang melihat ada orang yang akhir kehidupannya itu sangat sulit sekali menghadapi kematian. Orang mengatakan, oh ini karena perbuatannya tidak baik dulu. Itu menurut pendapat saya pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena bagaimana bentuk akhir kehidupan seseorang itu tidak menentukan baik atau buruknya orang itu. Kenapa? Nabi saja ada yang dibunuh atau tidak? Tapi ada yang dibunuh. Apakah memang kehidupannya tidak baik? Ada ustadz-ustadz yang matinya tabrakan segalanya. Apakah tidak baik kehidupannya? Tidak. Kita tidak boleh mempunyai pikiran yang negatif seperti itu. Ada orang yang belum tentu baik imannya, belum tentu baik, barangkali orang yang kurang baik juga, tetapi karena sakit jantung, bisa mendadak atau tidak? Bisa, karena itu sangat tergantung kepada persoalan fisik seseorang. Nah, karena itu kita tidak bisa melihat zahirnya seseorang seperti itu. Kemudian, bagaimana tentu saja, apakah orang lain atau saudara kita atau kita supaya selamat dari godaan setan. Kan di dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dikatakan orang yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jangan kita hanya bermimpi, oh ya nanti akhir hidup saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kapan bisanya? Itu hanya bisa kalau kita sudah membiasakan dari sekarang. Inilah perannya zikir yang kita baca itu. Perannya doa yang kita baca. Kita kalau selalu berzikir, itu berarti kita menyimpan sebanyak-banyaknya kalimah zikir, kalimah doa, kalimah taibah di bawah sadar kita.
Kita simpan sebanyak-banyaknya di bawah sadar kita. Contoh dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita tidak sadar, apa yang di bawah sadar tadi itu muncul ke permukaan. Yang di bawah sadar ini muncul di waktu kita tidak sadar. Coba misalnya pengalaman. Kalau ibu atau bapak jalan, kemudian tersandung kakinya, kan, tersandung kaki, bisa tersungkur. Kalau terbiasa sehari-hari ini mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah baik, yang terucap dari lidah kita apa? Astagfirullah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengucap astagfirullah, astagfirullah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Waktu kita terjatuh tadi, tanpa disadari, apa yang di bawah sadar tadi muncul. Astagfirullah. Karena kita sudah membiasakan. Tetapi kalau kita membiasakan kalimah-kalimah jelek dalam ucapan sehari-hari kita, waktu kita tersandung tadi, yang keluar kalimat kotor. Apa maknanya? Sesungguhnya, apa yang tersimpan di bawah sadar kita tadi itu muncul ke permukaan di waktu kita tidak sadar. Inilah sakratul maut itu. Karena itu kita perbanyak. Karena waktu sakratul maut itu kan kita tidak sadar lagi. Waktu kita sadar ini kita simpan sebanyak-banyaknya di bawah sadar kita. Nanti di waktu dalam keadaan sakarat ini muncul ke permukaan. Saya kira begitu, Pak. Assalamualaikum. Untuk Pak Ustadz Samsuri ini, Pak, tadi Bapak mengatakan kalau terjadi di dalam rumah tangga antara suami istri terjadi keretakan-keretakan, terus Bapak mengatakan itu ada kiriman. Nah, dari mana kita tahu, Pak, itu ada kiriman? Ya. Terus kedua, bagaimana menangkalnya? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti sebentar lagi Tazkiyah buka konseling itu, insyaallah. Jadi untuk mengetahui nanti biar Kang Jalal yang mendeteksi itu. Karena beliau yang akan membuka konseling sebenarnya sudah siapkan. Sebenarnya saya mancingnya supaya Ibu penasaran dan bertanya. Itu saya nanti sampaikan semua input-input itu. Karena Tazkiyah akan membuka konseling. Artinya ada hal-hal yang memang sebabnya secara lahiriah dan secara psikis. Keretakan-keretakan rumah tangga ada memang disengaja. Saya punya bukunya itu, Bu. Karena itu saya dokumen buku-buku kiriman-kiriman penghancuran rumah tangga itu. Ada beberapa kiat sampai pakai darah anjing, semua macam itu. Untuk mengirimkan, ada dengan dikipas, ditanam namanya dikipas dengan api ya. Dua-duanya dipasang di situ. Ini dukun, ilmu-ilmu sihir itu. Dan saya beli bukunya itu di Jawa Timur, tempat pusatnya sihir. Tapi saya nanti akan buka sebelum Tazkiyah buka konseling lah, bukan. Dan penangkal-penangkalnya itu maaf saya temukan itu penangkal-penangkal itu adalah dalam kitab-kitab dari Ahlul Bait. Dan itu pun nanti saya akan berikan, ada yang lebih ahli lagi ya untuk memberikan itu. Dan ilmu seperti Pak yang dikatakan Pak Zainul Kamal itu memang betul-betul pernah saya pelajari juga ilmu begitu tuh. Penting saya pikir. Pernah saya di pesantren dulu Pak ya. Ya ilmu pesantren ilmunya tentang mahabbah. Bagaimana bisa membuat perempuan cinta. Tapi sekarang bisa tinggal semuanya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma aqsim min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ridwanak wa minal yakini ma yahulu alaina bi musibatud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina
وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang menghalai kami dari maksiat padamu. Karuniakan kepada kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang menyampaikan kami pada ridha-Mu. Karuniakan kepada kami keyakinan yang meringankan beban musibah dunia. Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan dalam pendengaran kami, dalam penglihatan kami, dalam kekuatan kami sepanjang hidup kami. Dan jadikan semua itu pewaris dari kami. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk menuntut orang yang pernah menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jangan jadikan musibah kami merusak agama kami. Jangan jadikan dunia keinginan kami yang paling besar. Jangan jadikan dunia tujuan ilmu kami. Jangan kuasakan kepada kami ya Allah orang yang tidak menyayangi kami. Dengan rahmat-Mu, wahai yang paling mengasihi dari segala yang mengasihi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.